Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dayana Mutiarani Rahayu dengan NIM 21101116018. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai keuangan inklusif, di mana saya akan menjelaskan mengenai strategi nasional keuangan inklusif serta program-program dari keuangan inklusif. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai studi kasus yang berkaitan dengan keuangan inklusif. Simak terus videonya ya. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh ke dalam materi, lebih baik kita mengetahui lebih dahulu mengenai pengertian dari keuangan inklusif. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan keuangan inklusif? Nah, keuangan inklusif itu merupakan sebuah kondisi di mana setiap masyarakat itu bisa mendapatkan akses layanan keuangan formal dengan mudah, cepat, berkualitas, dan tentu saja terjangkau. Nah, tujuan dari keuangan inklusif ini tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Jadi simpelnya, keuangan inklusif itu adalah bagaimana caranya supaya seluruh masyarakat, terutama masyarakat di kalangan bawah, itu bisa mendapatkan layanan keuangan formal dengan cepat, mudah, dan juga aman. Nah, setelah mengetahui pengertian dari keuangan inklusif, kita beralih menuju 6 pilar dalam strategi keuangan inklusif. Pilar yang pertama yaitu adalah edukasi keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan edukasi keuangan? Nah, jadi edukasi keuangan itu merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas keuangan yang dimulai dengan cara meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Kemudian, edukasi keuangan ini difokuskan atau ditargetkan kepada para pelajar, mahasiswa, kemudian juga TKI, serta para petani. Kemudian kita beralih kepada pilar yang kedua. Pilar yang kedua yaitu adalah fasilitas keuangan publik. Nah, apa sih fasilitas keuangan publik? Jadi, penyediaan fasilitas keuangan publik itu adalah bagaimana para pemerintah bisa menyediakan berbagai fasilitas-fasilitas keuangan publik untuk masyarakatnya, baik itu secara langsung maupun bersyarat dan digunakan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Nah, fasilitas-fasilitas keuangan publik ini dapat kita jumpai di hampir di mana saja ya. Jadi seringlah kita jumpai. Contohnya itu seperti PKH, kemudian ada juga Jamkesmas. Kalau sekarang itu adalah BPJS Kesehatan ya. Kemudian juga ada BLT serta ada Bansos. Kemudian pilar yang ketiga yaitu adalah pemetaan informasi keuangan. Nah, jadi pemetaan informasi keuangan itu adalah bagaimana untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dari yang dia itu unbankable menjadi bankable dalam layanan keuangan. Nah, seperti contohnya tuh memberikan informasi kepada para petani supaya mereka bisa menggunakan layanan keuangan dan bisa memajukan pertaniannya supaya lebih baik. Terus juga kemudian ada kredit rating. Kemudian selanjutnya ada pilar yang keempat yaitu adalah kebijakan atau peraturan yang mendukung. Nah, sistem atau layanan keuangan inklusif ini tentu saja membutuhkan dukungan dari pemerintah maupun dari Bank Indonesia terhadap layanan keuangan yang disediakannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat kalau layanan keuangan inklusif itu sudah berkualitas dan terjamin keamanannya. Kemudian pilar yang kelima itu adalah fasilitas intermediasi dan distribusi keuangan. Nah, jadi pilar yang kelima ini dimaksudkan bagi para lembaga-lembaga keuangan untuk meningkatkan kesadarannya akan segmen-segmen yang berpotensi di masyarakat, serta bagaimana mereka mencari modal alternatif untuk distribusi atau penyaluran produk dan jasa keuangan mereka.
Nah, jadi pilar yang kelima ini tuh meliputi seperti forum-forum intermediasi atau juga kerjasama antar lembaga keuangan. Nah, kemudian ada pilar yang terakhir, yaitu pilar yang keenam, yaitu mengenai perlindungan konsumen. Nah, perlindungan konsumen ini sangat diperlukan bagi para konsumen supaya mereka itu memiliki rasa percaya dan memiliki rasa aman dalam menggunakan layanan produk dan jasa dari keuangan. Nah, perlindungan konsumen ini meliputi seperti adanya transparansi produk, kemudian ada mediasi, ada juga edukasi konsumen, terus juga ada penanganan masalah dari konsumen atau nasabah. Nah, setelah membahas mengenai strategi-strategi nasional keuangan inklusif, maka sekarang kita beralih ke pembahasan mengenai produk-produk dari keuangan inklusif. Terdapat dua produk dari keuangan inklusif. Yang pertama yaitu layanan keuangan digital atau LKD, dan yang kedua itu adalah branchless banking atau laku pandai. Nah, jadi layanan keuangan digital ini merupakan sebuah layanan pembayaran atau keuangan yang melalui teknologi digital seperti melalui seluler atau web dan juga melalui pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini merupakan individu atau masyarakat umum yang telah mendapatkan izin atau lisensi secara resmi untuk bisa membuka cabang-cabang LKD. Nah, jadi setiap individu itu dapat menjadi agen penyalur dari LKD asalkan mereka mempunyai izin yang resmi. Kemudian instrumen dari layanan keuangan digital ini merupakan uang elektronik atau e-money. Tujuan dari dibentuknya layanan keuangan digital ini adalah untuk menciptakan inklusi keuangan atau memudahkan masyarakat-masyarakat, terutama mereka yang belum pernah berhubungan dengan bank, supaya mereka dapat lebih mudah mendapatkan akses layanan keuangan bank. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari layanan keuangan digital ini seperti adanya e-money atau pay letter, kemudian ada KRIS, crowdfunding atau P2P lending, kemudian juga digital bank, kemudian e-wallet. Sedangkan produk dari inklusi keuangan yang kedua itu adalah branchless banking atau laku pandai. Nah, branchless banking ini merupakan sebuah layanan keuangan atau perbankan yang tanpa melalui jaringan bank. Jadi, branchless banking ini bekerja sama dengan pihak lain atau agen-agen untuk menyalurkan layanan keuangan kepada masyarakat menggunakan ponsel dengan koneksi internet. Saat ini, OJK dan Bank Indonesia sudah menyepakati penerapan dari branchless banking dan juga layanan keuangan digital sebagai solusi bagi para masyarakat untuk memudahkan mereka mendapatkan layanan keuangan. Yang ini diharapkan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan yang sulit mendapatkan akses perbankan. Nah, kemudian contoh dari branchless banking ini mudah kita temui di mana saja karena sudah tersebar di mana-mana. Contohnya itu seperti agen-agen BRI Link atau BNI 46. Oke, setelah memahami mengenai pengertian dan memahami tentang branchless banking, sekarang kita beralih ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang apa sih alasan dari bank-bank ini membuat branchless banking di masyarakat seperti itu, seperti misalkan BNI yang membuat BNI 46 atau BRI yang membuat agen BRI Link. Nah, jadi alasan dari bank-bank tersebut adalah yang pertama dan yang utama itu adalah untuk membantu masyarakat, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang mereka ini kesulitan untuk mendapatkan akses atau layanan keuangan apabila mereka harus pergi ke kantor-kantor utamanya yang mungkin letaknya jauh gitu dari pedesaan mereka seperti itu. Nah, jadi dengan adanya branchless banking yang sudah tersebar di berbagai daerah dan sudah mudah dijangkau oleh masyarakat, itu akan sangat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses atau layanan keuangan bank tanpa mereka harus pergi ke bank utamanya langsung gitu. Dan kemudian apa sih alasan dari bank jika mereka tidak memilih untuk membuat branchless banking seperti misalkan BNI atau BRI ini?
Nah, jadi mungkin alasan dari bank-bank tersebut tidak membuka cabang-cabang branchless banking di masyarakat itu adalah karena pendapatan yang diterima dari branchless banking itu mungkin tidak sebesar pendapatan di bank utamanya gitu. Hal ini karena branchless banking itu kan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat kelas bawah. Jadi mungkin aktivitas keuangannya itu hanya seputar ditarik tunai saja atau transfer saja gitu, dan nominal uangnya juga tentu tidak sebanyak di bank utamanya karena yang menggunakan branchless banking ini kebanyakan masyarakat yang kelas bawah seperti itu. Jadi mungkin itu alasan mengapa bank tidak membuat branchless banking di masyarakatnya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari mengenai strategi nasional keuangan inklusif dan juga program-program dari keuangan inklusif, sekarang kita beralih ke studi kasus. Nah, studi kasus yang pertama ini berkaitan dengan strategi nasional keuangan inklusif berkaitan dengan 6 pilar keuangan inklusif tersebut. Nah, jadi kasus yang pertama itu adalah tentang TPAKD Kalbar. Ini genjot literasi keuangan masyarakat Kalbar melalui 5 pilar dari keuangan inklusif. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Dr. Harrison Mkes menghadiri rapat koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Provinsi Kalimantan Barat. Nah, rapat ini digelar untuk upaya finalisasi percepatan penyusunan program TPAKD 2023 sebagai upaya untuk mendukung perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan sebagai strategi nasional keuangan inklusif. Dapat beberapa langkah-langkah strategis yang akan dilakukan seperti peningkatan akses layanan keuangan formal, literasi dan perlindungan konsumen, produk dan layanan keuangan digital, serta perluasan layanan keuangan. Kemudian juga memberikan bantuan pemodalan atau penguatan terhadap UMKM atau usaha mikro kecil menengah, dan juga peningkatan inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital. Program-program kerja yang diterapkan oleh masing-masing TPAKD ini diharapkan dapat mempercepat akselerasi pemanfaatan layanan keuangan syariah dengan cara pengembangan desa inklusi atau desa wisata dengan target masyarakat berpenghasilan rendah, para UMKM, dan juga lintas kelompok seperti kelompok pelajar atau kelompok mahasiswa dengan cara pembinaan, workshop, pelatihan, dan juga sosialisasi. Maka dengan begitu, penerapan dari program kerja di masing-masing TPAKD ini sudah memenuhi 6 pilar dari strategi keuangan inklusif. Kemudian sekarang kita beralih ke studi kasus yang kedua mengenai program-program keuangan inklusif, yaitu Menteri Erick Thohir ungkapkan peran penting BRI Link bagi masyarakat. Menteri BUMN Erick Thohir menilai bahwa kehadiran BRI Link ini sangat membantu masyarakat dalam menggerakkan perekonomian dan membantu layanan keuangan bagi masyarakat. Menurut Erick Thohir, agen-agen BRI Link ini dapat membantu perekonomian terutama bagi ekonomi masyarakat kelas bawah. Dan agen BRI Link ini juga membantu masyarakat untuk dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah. Agen-agen BRI Link ini dapat membantu melaksanakan fungsi-fungsi layanan keuangan seperti layaknya di bank tanpa harus pergi ke bank utamanya. Mereka ini membantu layanan keuangan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil, sehingga agen BRI Link ini merupakan wujud upaya dari BRI untuk menciptakan inklusi keuangan di masyarakat melalui agen BRI Link, yaitu yang merupakan branchless banking. Sekian video atau materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.